Bapak Ibu, kita masuk di dalam diskusi panel berikutnya yang terakhir untuk sore hari ini dengan tema peran sertifikasi halal dalam perkembangan bisnis di Indonesia untuk produk makanan dan non-makanan, kosmetik, baju, sepatu, dan lain-lain. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung dengan hormat kepada Bapak Zikro, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, kepada Bapak M. Haris Wicaksono, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, dan Bapak Matius Hendro Purnomo, Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, dan Bapak Satria Hamid, Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Satria untuk memimpin acara diskusi pada sore hari ini. Kami mengundang juga para pembicara untuk boleh naik ke atas panggung. Kami persilakan. Iya, dengan topik diskusi panel sore hari ini, peran sertifikasi halal dalam perkembangan bisnis di Indonesia untuk produk makanan dan non-makanan, kosmetik, baju, sepatu, dan lain-lain. Setiap pembicara memiliki waktu 10 menit dan durasi untuk sesi terakhir ini mohon berkenan 40 menit Pak Satria. Singkat padat jelas Pak. Semoga berkenan cukup waktunya ya Pak. Terima kasih, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngerasa ruang ini hening ya. Sekali lagi boleh Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau suara yang tadi benar-benar suaranya anggota HIPindo dan teman-teman yang semangat untuk tetap mengikuti seminar ini sampai habis. Setuju Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Jadi sore hari ini saya bersama dengan bapak-bapak yang sangat berkompeten di bidangnya. Ya. Kita akan membahas, ya, insya Allah secara detail, ya, bagaimana penerapan halal itu dilaksanakan di negara yang kita cintai ini. Ya. Seperti kita ketahui nanti tahun 2024 insya Allah peraturan halal itu sudah mandatori. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Nah, tentu kita semua harus siap-siap ya. Nanti ya ada Pak Zikro ya, beliau dari BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia yang juga akan menginformasikan bagaimana cara mendapat halal itu sendiri ya. Bagaimana aturan-aturannya. Nah, kemudian nanti Pak Haris, ya beliau adalah Direktur Utama dari Sukovindo yang tentunya bisa menjadi, Pak? Oh, surveyor, mohon maaf Pak. Ya, surveyor Indonesia, ya mohon maaf Pak Haris, ya. Ternyata banyak pasukannya Pak. Ya, yang itu nanti juga akan bisa menginformasikan kepada kita semua. Ya, juga mungkin akan membantu kita pastinya ya Pak Haris, bagaimana cara kita bisa nanti akan mendapatkan proses halal yang insya Allah juga dengan mudah. Ya. Kemudian yang terakhir ya Pak Hendro dari Kementerian Perdagangan, beliau adalah Direktur Standarisasi dan Mutu. Ya tentunya kita semua harus mempersiapkan ya produk-produk ya yang nanti akan kita jual juga harus sesuai dengan standarnya. Ya, mutu yang baik dan juga insya Allah nanti juga kita persiapkan halalnya juga dengan sempurna ya. Jadi Bapak Ibu hari ini adalah acara kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari silaturahmi sore hari ini. Saya Satria Hamid sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak yang berdiri di sini karena sudah mensedekahkan waktunya beliau. Untuk bisa hadir
ya berbagi ilmu kepada kita semua. Nah makanya ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita mulai dan semoga bisa menjadi berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Ya, tepuk tangan masih gratis di ruangan ini. Kembali Bapak Ibu, ini acara untuk kita semua ya. Jadi kita rileks saja, santai saja. Ternyata tadi udah dititipin sama panitia, waktu kita ternyata sangat padat sekali, hanya 40 menit. Ya. Jadi mudah-mudahan di waktu yang singkat ini banyak ilmu yang bisa kita dapat untuk kita bisa persiapkan dengan baik bagaimana kita menerapkan halal itu sendiri. Silakan Pak, ini Pak Haris duluan ceritanya nih. Udah muncul Pak Haris dari Surveyor Indonesia, nggak salah ya Pak, Surveyor Indonesia ya. Silakan Pak Haris. Terima kasih Pak Hamid. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa PT Surveyor Indonesia telah ditunjuk oleh BPJPH sebagai lembaga pemeriksa halal. Awalnya tahun 2021 sebagai pemeriksa halal pratama, namun demikian kita sudah naik kelas di bulan Maret kemarin menjadi lembaga penilai halal utama. Artinya PTSI sekarang sudah bisa melaksanakan kegiatan pemeriksaan halal baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kurang lebih dari 2.500 pelaku usaha di dalam negeri dan 6 pelaku usaha di luar negeri, dan sekarang kita juga beberapa di luar negeri sudah cukup banyak yang apply pada kita. Kita memiliki 38 auditor dan 11 cabang di seluruh Indonesia, serta beberapa cabang, baik kita ada di Cina, di Hong Kong, kemudian di Malaysia dan Singapura untuk cabang-cabang kita. Bapak sekalian, ini adalah perjalanan PTSI untuk bisa menjadi lembaga pemeriksa halal mulai tahun 2021 sampai kemudian tahun 2023 kita ditunjuk sebagai lembaga pemeriksa halal utama. Tadi disampaikan apa sih manfaatnya begitu ya, kita mendorong peran dari PT Surveyor Indonesia untuk mendorong bisnis di sektor halal ini. Terus sekalian, sertifikasi halal ini sekarang sudah menjadi bukan sekedar tuntutan, memang kebutuhan dari masyarakat, terutama di sektor-sektor tertentu, dan yang paling kuat adalah di sektor makanan dan minuman saat ini. Kita sekarang juga melihat perkembangan yang luar biasa di akhir-akhir setelah BPJPH ada ya Pak ya. Kita melihat di pusat-pusat retail, apakah itu di mal dan sebagainya, banyak retail makanan dan minuman itu sudah mendapatkan sertifikasi halal. Tentu saja hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan pilihan konsumen, karena dengan majority di Indonesia adalah umat muslim, mereka sekarang memiliki pilihan akan kemana ketika mereka masuk ke sebuah mal untuk katakan makan siang atau makan malam. Kemudian yang kedua adalah bercerita, mendengarkan cerita dari beberapa klien kita, apa manfaat sertifikasi halal bagi beliau-beliau itu. Ternyata itu mampu meningkatkan sales. Bagaimana caranya? Ya, sesama produk makanan, katakanlah kalau rumah makan Padang nggak usah ditanya gitu ya. Produk makanan Jepang misalkan, atau retailer Jepang, industri makanan. Ketika kami sudah memiliki logo halal, maka ternyata terjadi peningkatan cukup signifikan terhadap pelanggan-pelanggan yang masuk kepada gerai mereka. Demikian juga ketika kita ngobrol dengan klien kita yang Korea begitu, ternyata juga sama. Jadi sama-sama ramen gitu ya Pak ya, satu halal sebelahnya enggak, ya cenderung yang rame pasti yang halal gitu. Jadi sertifikasi halal memang bisa dibuktikan mampu meningkatkan kemampuan atau daya saing dari produk-produk itu sendiri. Dan tentu saja memberikan level confident, level yang baik bagi konsumen. Artinya mereka karena punya pilihan, maka mereka punya confident level ketika mau mengkonsumsi sesuatu atau membeli sesuatu. Bapak Ibu sekalian,
ketika kita juga melakukan audit di pasar yang ada di luar. Ketika mereka adalah eksportir, tujuan mereka adalah memang majority masuk ke pasar Indonesia. Inilah yang menjadi klien kita salah satunya. Kita tanya, kenapa Anda melakukan sertifikasi halal? Iya, ini perlu karena majority konsumen di Indonesia adalah Muslim. Dan itu adalah sasaran market kami. Karena itulah kemudian kami mengupayakan adanya sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Dan dengan sertifikasi halal maka memberikan beban, atau bukan beban ya, memberikan pressure pada mereka untuk bisa secara konsisten menjalankan skema sertifikasi ini dengan baik, di mana kemudian mereka mampu mempertahankan konteks kehalalan yang memang dituntut di secara syariat kita. Kalau kita bicara ruang lingkup, nanti dari BPCPH barangkali lebih tepat ya, kita bisa barang dan jasa, kemudian sistem penjaminannya terkait dengan komitmen, kemudian kaitan dengan bahan-bahan yang digunakan, kemudian terkait dengan proses, kemudian produk dan kemasannya. Jadi ini adalah sebuah rangkaian dari proses kehalalan itu bukan sekedar mengandung atau tidak mengandung, namun supply chain yang menuju ke tempat proses produksi kita, itu pun kita perlukan adanya suatu proses jaminan produk halal itu sendiri. Ini adalah alur sertifikasi halal, jadi jikalau Bapak Ibu sekalian mau melakukan apply terhadap sertifikasi halal, ada websitenya di BPCPH, mendaftar ke sana, kemudian Bapak apabila punya referensi keinginan menuju kepada LPH mana, maka silahkan ditunjuk ke sana. Jika tidak, maka BPCPH akan menunjuk lembaga penilai halal mana yang akan melaksanakan. Kemudian PTSI selaku LPH, maka kemudian akan melakukan pemeriksaan, menilai seluruh bisnis proses yang ada, menilai komitmennya, menilai prosedur yang ada, menilai dari bahan-bahan yang digunakan, kemudian menganalisis kontennya, kemudian bagaimana proses produksi yang dijalankan sampai kemasan dan kemudian sampai produk yang disajikan kepada konsumen. Inilah proses-proses yang akan dilaksanakan oleh lembaga penilai halal. Selanjutnya hasil dari penilaian itu disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan semacam evaluasi akhir. Setelah dinyatakan lolos, maka dari BPCPH akan mengeluarkan tanda halal terhadap produk-produk yang dihasilkan. Bapak sekalian, karena 10 menit jadi saya upayakan sependek mungkin. Bapak sekalian, jikalau kita memperhatikan yang tadi, apa sebetulnya di balik sertifikasi halal ini adalah bagaimana kemampuan dari setiap produsen mengconvince marketnya, pasarnya, bahwa produk-produk yang mereka hasilkan comply terhadap kebutuhan utama dari kliennya, ya, terutama umat muslim. Jadi ketika dia mampu mempresent bahwa produk-produk ini halal, maka sebenarnya dia sudah memberikan sebuah jaminan kepada konsumennya, kepada tujuan konsumennya bahwa produk yang akan dinikmati konsumennya telah memenuhi syariat dari agamanya. Saya kira itulah ultimate goals dari sertifikasi halal itu sendiri, penjaminan itu sendiri, sehingga kemudian meningkatkan confident level dari konsumen. Demikian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Haris. Terima kasih, alhamdulillah Pak Haris, waktunya pas. Jadi waktunya pas, jadi alhamdulillah mudah-mudahan banyak yang dapat kita ambil ya, hikmah ilmu yang dari Pak Haris sudah paparkan tadi. Jadi benar ya Pak Haris ya, saya nggak usah sebut nama brandnya, ada sebuah resto ya, dahulu ketika belum menggunakan halal ya, itu tidak terlalu ramai. Tapi begitu sudah ada produk halalnya, sekarang alhamdulillah ya, habis semua
itu rotinya. Oh jadi perusahaan roti ya, alhamdulillah juga perusahaan anggota Hipindo tuh. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Wah jadi perusahaan anggota Hipindo tuh ya. Jadi mari gabung sama Hipindo deh gitu. Kalau mau masuk surga, mari kita buat halal ya. Gitu kan Pak Aris kurang lebih. Baik, yang kedua adalah di sini Pak Zikro ya. Silakan Pak. Udah di sini Pak. Kita patuh di sini Pak, ikut. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, waktu tinggal 9 menit 37 detik lagi. Saya agak bingung ini. Terus terang nih Pak, agak bingung karena pada prinsipnya kegiatan seperti ini biasanya kami optimalkan untuk mensosialisasikan tentang kewajiban sertifikat halal plus updating progres sertifikat halal di Indonesia. Oleh karenanya saya coba efisien mungkin sampai dengan slide ke 10-11, setelah itu nanti bisa next aja. Yang pertama saya menceritakan bahwa sekarang dunia jaminan produk halal Indonesia itu mengalami perubahan. Diawali oleh adanya perubahan regulasi. Mungkin ini bisa ditampilkan sebentar saja, silakan ini timelinenya ya, mulai dari 2014 sampai dengan terakhir bulan Maret kemarin ada Undang-Undang 6 2023 tentang Cipta Kerja. Itu juga sebagian mengadopsi ya, merubah beberapa pasal. Tetapi yang menjadi pondasi awal jaminan produk halal Indonesia itu adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Artinya apa? Dari segi tahun regulasi ini belum berumur, belum genap 10 tahun, baru 9 tahun. Bahkan implementasinya itu mulai 2019, artinya belum genap 5 tahun, masih 4 tahun berjalan. Nah, konsekuensi dari regulasi itu Bapak Ibu sekalian, yang namanya jaminan produk halal di Indonesia mengalami perubahan situasi dan kondisi. Kalau dulu pelaku usaha ingin mengurus sertifikat halal itu dengan kerelaan. Kita menyebutnya voluntary, datang ke Majelis Ulama Indonesia mengurus sertifikat halal produknya jika mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tetapi semenjak ada undang-undang ini bersifat menjadi wajib. Dan yang menyelenggarakan itu adalah negara, dalam hal ini Kementerian Agama. Tujuan adanya undang-undang itu, ini bedanya undang-undang tentang jaminan produk halal dengan undang-undang lain. Pada jaminan produk halal ini dua kepentingan dalam perekonomian, baik itu konsumen ya maupun produsen itu diakomodir kepentingannya. Tujuannya pada sisi konsumen memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan ketersediaan produk halal. Dan bagi produsen, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Haris, itu untuk meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah bagi produk yang dijualnya. Nah, kewajiban itu tertulisnya di Undang-Undang 33 2014 itu bahasanya adalah seperti ini. Produk, ya semua produk, baik barang ataupun jasa yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Bahasanya seperti itu. Nah, apakah semua produk? Ya, semua produk. Tetapi bagi produk yang memang kandungannya itu barang yang diharamkan secara syariat agama Islam, itu enggak wajib. Itu misalnya minuman beralkohol, itu udah jelas enggak perlu dia ngurus sertifikat halal karena pasti enggak akan keluar sertifikat halalnya kan gitu. Nah, itu kategori yang di ayat 2. Tetapi produk itu wajib mencantumkan bahwa produknya tidak halal. Seperti itu kewajibannya. Kewajibannya itu sendiri dilakukan secara bertahap Bapak Ibu sekalian. Ya, tahapan pertama itu mulai tahun depan ya. Semua dimulai dari tahun 2019. Dan selama 5 tahun pertama ada 3 jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Yaitu makanan minuman, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong untuk makanan minuman itu sendiri. Yang berikutnya adalah sembelihan dan jasa sembelihan. 3 jenis ini wajib bersertifikat halal per 17 Oktober 2024.
Artinya kurang lebih tidak sampai 2 tahun lagi. Detailnya nanti bertahap. Ada yang di 2026, ada yang di 2029 dan terakhir di 2034. Nah, ini nanti detailnya bisa sudah saya share ke panitia. Jenis-jenis barangnya ada, tahapan-tahapannya. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat nanti di peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 itu detailnya ada di situ. Mana produk Bapak Ibu sekalian anggota HIPindo ini yang masuk kategorinya dan di tahun berapa dia wajib bersertifikat halalnya. Berikutnya sering ini ditanyakan walaupun ini hal yang kita hindari, apa sih sanksinya seandainya tidak bersertifikat halal. Sanksinya itu bertahap, ya ada 2 kategori, tentunya sanksi administratif dan sanksi pidananya ada. Sanksi administratif itu bertahap, mulai dari peringatan tertulis, denda, sampai dengan ada pencabutan dan yang tertinggi di administratif itu adalah penarikan barang dari peredaran. Bapak Ibu sekalian, sebagai konklusi atau mungkin apa yang bisa kita simpulkan kaitannya dengan tema yang diminta kepada kami, sertifikasi halal buat pelaku bisnis itu apa sih gitu kan. Nah menurut kami itu secara umum di regulasi itu ada 3 tapi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah ketika dia dijalankan oleh Bapak Ibu anggota HIPindo mengurus sertifikasi halal itu secara bersamaan juga telah menjalankan mandatori dari regulasi. Jadi bahasa mudahnya itu patuh dan tunduk kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Itu ya kewajibannya dan sekaligus bersamaan dengan yang kedua dan yang ketiga. Bersamaan dengan mematuhi undang-undang itu maka akan dapat nilai tambah sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Haris. Itu juga saya alami sendiri. Saya khususnya kalau di akhir pekan itu sering keliling, mungkin ada beberapa kali ke tempat tenannya Bapak Ibu sekalian karena kalau akhir pekan itu biasanya ke mall. Gitu kan, Kak saya dan tim gitu sering ke mall, itu memantau mana tenan-tenan yang sudah bersertifikat halal, mana yang belum. Dan memang jelas saya ada fotonya, cuman mungkin pada kesempatan kali ini gak saya tampilkan 2 tempat yang bersebelahan produk makanan, yang satu rame, yang satu tidak begitu ramai. Nah yang rame itu jelas di depannya tercantum logo halal gitu kan. Lalu yang keuntungan berikutnya adalah ketika sertifikat halal diurus itu adalah untuk memenuhi demand konsumen. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin secara singkat saya coba sampaikan. Lebih lanjut mungkin ada data-data yang sifatnya updating. Ini komitmen kami bahwa semua pengurusan sertifikat halal itu sudah berdasarkan digital. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memprosesnya di mana saja, kapan saja. Melalui aplikasi kami di ptsp.halal.go.id dan ini mekanisme apa yang terjadi di dalam proses itu ya Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya, materi ini kami kasih juga. Lalu ini lembaga pemeriksa halal yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen negara bagaimana mendekatkan pelaku usaha dengan lembaga pemeriksa halal. Di dalam 61 lembaga pemeriksa halal ini ada salah satunya surveyor Pak. Nah, surveyor Indonesia ini adalah 3 ya, salah satu dari 3 lembaga pemeriksa halal yang levelnya level utama. Sebentar lagi ada kompetitor Pak, 8 lembaga lagi menyusul untuk tingkat utama yang bisa tingkat nasional. Selebihnya itu masih tingkat pratama, jadi hanya bisa melakukan pemeriksaan halal untuk tingkat provinsinya masing-masing. Ini untuk yang self declare, nah ini updating datanya sampai dengan tadi pagi, produk yang sudah kita sertifikasi itu 2.200.000 lebih produk dengan jumlah sertifikatnya 600.000 lebih, karena memang satu sertifikat itu isinya bisa banyak produk. Dan ini berdasarkan skala usaha, dan ini sedikit mungkin tambah informasi pada Bapak Ibu sekalian bahwa yang menjadi kompetitor dengan sertifikat halal ini bukan hanya pelaku usaha domestik. Tapi pelaku usaha dari luar negeri pun mengajukan sertifikat halal ke kita. Ini progresnya sudah lebih dari 114 lembaga dari 49 negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan
bisa menambah wawasan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Santi Santio. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Zikro. Pak Zikro ya sangat bagus sekali walaupun dengan waktu yang sangat limit tapi sudah cukup tergambarkan untuk kita. Pastinya akan banyak pertanyaan, betul ya Bapak Ibu. Saya pun ingin bertanya juga dengan Pak Zikro, berapa sih lembaga surveyor ini yang sudah bisa mengaplikasikan halal untuk para pelaku usaha gitu. Sebarannya tadi sudah jelas ya, di mana ya. Mudah-mudahan ini makin memperjelas buat kita ya, dan tidak membuat kita sulit tentunya bagi para pelaku usaha. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu, ada Pak Hendro dari Kementerian Perdagangan ya. Silakan Pak Hendro, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kami dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Kalau tadi Pak Zikro berbicara terkait halal, Pak Haris bicara terkait dengan PT Surveyor Indonesia, bagaimana melayani masyarakat. Ternyata materi saya sudah kepotong oleh Bapak Ibu, Bapak-Bapak ini. Tapi tidak mengapa, yang jelas kami dari Ditjen PKTN mengambil dari sisi perlindungan konsumennya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini 87% adalah kaum muslim. Jadi dari kalau kita melihat dari sisi global, data menunjukkan bahwa terkait dengan Islamic finansial, ternyata sektor ekonomi halal ini menjadi hal yang sangat besar. Kalau boleh saya, di tahun 2020 itu ada 3 triliun lebih terkait dengan finansial Islamik. Kemudian kalau di Indonesia ini pengeluaran Muslim Indonesia paling besar itu di makanan dan minuman. 135 miliar dolar, dan ini merupakan ranking pertama di dunia. Dengan populasi kalau tahun 2023 itu sekitar 270 juta, 87%-nya kalau diperkirakan sekitar 230 juta. Itu menjadi pasar yang besar bagi industri halal ini. Jadi secara global konsumen Indonesia itu di sektor ekonomi halal mempunyai nilai sekitar 184 miliar dolar. Jadi ini merupakan pasar yang besar, dan ini nilai ini setara dengan 11,37 dari pengeluaran global ekonomi halal. Kemudian terkait dengan perdagangan internasional di sektor ekonomi halal, Indonesia surplus Bapak Ibu sekalian untuk produk makanan fashion halal dengan masing-masing surplus sebesar 22,5 miliar dolar untuk food, dan untuk fashionnya 10,5 miliar dolar. Namun mengalami defisit ketika kita bicara masalah obat dan kosmetik. Bapak Ibu sekalian, mungkin di materi saya skip karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zikro, mungkin saya ambil sari-sarinya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zikro terkait sanksi, bahwa karena sudah menjadi kewajiban di tahun 2024, mulai tahun 2014, kemudian implementasi untuk masing-masing produk
dan ada sanksinya ketika tidak mengimplementasikan sertifikasi halal untuk produk-produknya. Dan ini tadi kalau secara data yang lebih rinci, kalau untuk makanan, minuman beserta barang gunaan termasuk jasa lainnya 17 Oktober 2024 itu terakhir, jadi habis itu mandatori sudah harus diberlakukan sertifikasi halal. Tadi kalau Pak Sigro menyampaikan data-data, makanya tadi terkait dengan waktunya kami tampilkan juga karena kita sama-sama dari pemerintah, jadi corongnya sama Pak ketika terkait dengan undang-undang implementasi, tahu tidak tahu berarti masyarakat harus mengimplementasikan. Kemudian ini sanksi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sigro, mungkin lebih rinci lagi. Kalau saya melihat pidana mungkin sudah tidak lagi Pak ya. Mungkin yang terakhir tadi sanksi administrasi terkait pencabutan, kemudian pencabutan izin usaha, terakhir penarikan produk itu akan menjadi lebih yang ditakuti oleh para pengusaha. Kemudian ini perkembangan produk halal yang jelas trennya akan lebih meningkat. Jadi sertifikasi halal mungkin data Pak Sigro lebih komplit lagi. 99,59% adalah produk dalam negeri dan trennya akan terus bertambah. Terkait dengan perlindungan konsumen Bapak Ibu sekalian, yang jelas konsumen tadi saya sampaikan penduduk Indonesia 270 juta adalah konsumen Indonesia. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini mungkin sebagai pelaku usaha merupakan konsumen, jadi kita bersama-sama bagaimana Bapak Ibu memproduksi, Bapak Ibu melakukan pengemasan dan lain-lain yang tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen. Ini tujuan perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran yang jelas dari Undang-Undang 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen, mengamanatkan bahwa bertujuan konsumen menjadi konsumen berdaya, tahu apa hak dan kewajibannya. Pun demikian dengan pelaku usaha, tahu hak dan kewajibannya terhadap apa yang menjadi usahanya. Nah ini hak dan kewajiban konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan produk, kewajibannya beretikat baik dalam bertransaksi. Di sisi lain, hak pelaku usaha menerima pembayaran, perlindungan hukum, rehabilitasi nama baik, dan kewajibannya memberikan informasi yang benar terkait dengan produknya. Bapak Ibu sekalian, kalau Undang-Undang 3 tahun 2014 terkait jaminan produk halal, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 sudah memberikan perhatian terkait dengan halal. Tidak menjadi pelanggaran tindak pidana, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Jadi terkait dengan perlindungan halal, terkait dengan perlindungan konsumen, produk halal ini sudah menjadi concern pemerintah sejak tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi kalau kondisi hari ini ditambah dengan Undang-Undang 33 tahun 2014 menjadi sangat lebih kuat. Dari sisi kami terkait dengan strategi perlindungan konsumen ada preventif dan korektif. Preventif ketika sebelum dijual, jadi memberikan kepada konsumen agar tidak mengalami kerugian atau menderita sakit akibat konsumsi barang tersebut. Kemudian terkait dengan korektif, ketika barang sudah dibeli atau digunakan, yang berkaitan
mengalami kerugian atau menderita sakit akibat konsumsi barang atau jasa. Dan menjadi kewenangan ketika preventif ada BPKN, LPSK dari sumber masyarakat, kemudian kontrol di pasar, itu yang kami lakukan. Kemudian terkait dengan barang yang sudah dikonsumsi, artinya BPSK menjadi berperan di sini untuk memberikan mediasi. Kemudian pasca kontrol di pasar seperti pengawasan dan penerapan sanksi kami lakukan. Saya pikir itu Pak Hamid, ini terkait dengan pengawasan barang dan jaminan produk halal diamanatkan di Undang-Undang 33, kami akan bersama-sama dengan BPJPH bisa melakukan bersama-sama terkait pengawasan produk-produk yang ada di masyarakat. Saya pikir itu Pak Hamid, terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Hendro. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan satu sesi, ya, semua sudah memaparkan dengan baik, ya, materi-materinya, ya. Banyak pasti catatan di Bapak Ibu semua yang hendak ditanyakan, ya. Untuk itu, ya, tanpa berbasa-basi lagi, saya akan menawarkan kepada Bapak Ibu untuk dapat memberikan 1, 2, atau 3 pertanyaan. Tolong nanti sebutkan Bapak Ibu siapa namanya, dari mana institusinya, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan Bapak Ibu. 1, ya. Langsung Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Nama saya Ali Pak dari Era Jaya. Oh. Pertanyaannya untuk BPJPH Pak Zikro, mohon izin Pak. Simpel aja Pak, ada 2 pertanyaan dari saya Pak. Pertanyaan pertama mengenai keberterimaan sertifikat halal luar negeri Pak. Yang saya baca di media itu kan baru ada dari Malaysia ya Pak yang kita kerjasama. Nah itu kelanjutannya seperti apa? Apakah kita harus menunggu peraturan turunannya dari Kementerian Agama atau BPJPH dan lingkup pengaturannya bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua, untuk negara lain bagaimana Pak? Apakah dalam waktu dekat ada kerjasama juga? Karena dari kami ada beberapa bahan baku yang harus diimpor dari luar negeri Pak untuk produksi juga. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa tadi Pak? Mohon maaf. Ali Pak. Pak Ali. Ya. Pak Ali, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi Pak Zikro silakan Pak. Ada 2 pertanyaan, silakan dijawab Pak Zikro. Tapi kalau nanti Pak Haris pun mau menambahkan Pak, kalau ada yang sedikit mirip silakan, termasuk juga dengan Pak Hendro. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Ali dari Era Jaya. Keberterimaan yang sudah MRA itu baru Malaysia memang. Terus yang MOU sudah MOU kemarin Pak Presiden itu dengan Iran. Nah jadi yang lainnya antrian, lagi antrian. Sesuai dengan, karena kita menyampaikan draft, nanti ada kontra draft dari negara-negara yang ingin kerjasama dengan kita. Tetapi itu salah satu mekanisme ya. MRA itu salah satu mekanisme dalam proses produk halal luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, jadi tidak harus MRA. MRA itu kan saling keberterimaan dan saling pengakuan. Artinya apa? Artinya produk-produk dari Malaysia yang sudah dapat sertifikat halal dari Malaysia, lembaganya namanya Jakim, itu bisa masuk ke Indonesia tanpa harus mengurus pengajuan sertifikat halal lagi kepada BPJPH. Cukup nanti pendaftaran, teknisnya nanti sedang kita proses produk-produk mana yang jadi tidak perlu lagi mengajukan sertifikat, cukup pendaftaran aja nanti langsung bisa masuk dan beredar diperdagangkan di Indonesia. Itu yang MRA. Ada lagi berikutnya untuk negara-negara lain ya, negara-negara lain itu misalnya ya suatu negara A misalnya ya yang paling banyak digemari Korea misalnya ya, Korsel. Atau mungkin yang hari ini pimpinan kami sedang ada di sana di US, nah itu di Chicago misalnya. Nah itu tidak harus karena kalau MRA ini G2G, government to government. Bisa juga B2G, bisa juga bisnis. Jadi ada lembaga pemeriksa halal di suatu negara, itu mengajukan ke Indonesia. Nanti ketika disetujui posisinya sama dengan Pak Haris. Posisinya sama dengan surveyor, dengan LPPOM MUI, dengan Sukovindo sama. Dia bisa mengeluarkan sertifikat halal di negaranya untuk masuk ke Indonesia.
Atau bisa juga produsen di negara itu mengajukan sertifikat halal kepada LPH yang ada di Indonesia dengan status LPH utama. Tadi disampaikan oleh Pak Haris. Saat ini ada 3, ya, LP POM MUI, lalu Surveyor Indonesia, ya, yang dipimpin oleh Pak Haris ini, lalu Sukovindo. Nah, mengajukan, nanti auditor dari lembaga ini datang ke luar negerinya, mengaudit, nanti udah dapat sertifikat halal dari kami, dari BPJPH. Gitu kan. Jadi boleh produk luar negeri masuk dengan 3 mekanisme itu. Itu ya jawabannya. Ya, makasih. Jadi Pak Zikro, saya mau mensimplify lagi dan ingin lebih mengerucut lagi bahwa kalau memang sudah ada perjanjian MRA itu, untuk barang-barang impor yang masuk, apakah termasuk dengan turunannya Pak? Bisa tidak mengapply lagi? Semua barang yang sudah ada sertifikat halal di negaranya, itu sertifikat halalnya statusnya sama dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh kami. Baik. Itu MRA. Baik. Gitu kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Misalnya ada produk Bapak Ibu sekalian, anggota HIPindo sudah dapat sertifikat halal dari Indonesia, itu bisa langsung masuk ke Malaysia. Oke. Tanpa proses pengajuan lagi. Nah, baru negara mana aja tuh Pak? Saat ini yang MRA baru Malaysia. Oh, kita doakan mudah-mudahan juga yang banyak sudah, yang jadi juga kan ya. tingkatannya sebelum MRA itu ada MOU. Ya. Yang sudah MOU itu Iran dan rencana menyusul Uni Emirat Arab sama FDA-nya Saudi Arabia. Nah, nanti yang lainnya dalam proses antrian karena untuk menuju MRA itu ada tahapan-tahapan dan memang waktunya nggak bisa cepat. Karena yang tanda tangan itu kepala negara. Waktunya kan agak susah. Itu biasanya kita koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Gitu. Saya inginnya lebih banyak produk kita yang masuk ke sana Pak, gitu. Bukan sana ke sini gitu. Ya begitu ya Pak Endro ya. Kita pinginnya begitu, pinginnya banyak produk Indonesia yang masuk ke sana gitu. Ya mudah-mudahan kita doain Bapak Ibu semua ya. Makasih Pak Zikro. Ada lagi Bapak Ibu semua? Iya. Bu ya, silakan Bu. Oh. Sorry, maaf. Ya. Mana, maaf soalnya, maaf Pak. Nggak kelihatan ya? Dari sini silo. Ya, mohon maaf oke. ya Pak, mohon maaf Oke, ya Pak. nggak Nggak apa-apa. kelihatan. Silakan Pak langsung Pak. Ya. Ibu mohon maaf ya, Ibu ditunggu dulu ya. Silakan Pak, Ya. namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, nama saya Samsul Bahari, saya dari Hokben. Jadi di 2 atau 3 bulan lalu pada saat kita pembukaan store kita di Bukit Tinggi gitu ya. Biasanya kita selalu sosialisasi tentang halal Pak. Nah biasanya kita ngundang beberapa ketua MUI di sana gitu loh. Yang pertama pertanyaan saya adalah tentang logo halal Pak. Karena itu menjadi pertanyaan beliau pada saat itu tentang logo halal. Logo halal yang baru gitu ya. Karena sempat beliau pertanyakan ini logo halalnya seperti ini gitu. Ya saya pikir ini gitu ya. Karena saya pikir itu yang kita gunakan logo halal. Saya nggak tahu ada logo yang lain atau enggak ya, karena saya pikir dengan logo yang baru itu kita gunakan. Tetapi itu menjadi pertanyaan saya adalah itu ditanyakan kepada dari ketua MUI sana gitu ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, di dalam proses kita berjalan, kita suka ada bermitra, ada vendor kita tentang beberapa produk sabun yang menawarkan ke kita gitu loh. Nah, setiap dari beberapa vendor kita itu kebanyakan belum tahu tentang salah satu tentang bahwa mereka juga harus bersertifikat halal produknya gitu loh. Nah saran saya mungkin harusnya sosialisasi diperluas lagi terhadap produk-produk yang non-food gitu loh. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, waduh bintangnya Pak Zikro. Iya, makasih Pak Samsul Bahari dari Hokben ya. Terima kasih sebelumnya Pak ya, Hokben udah cukup banyak kerjasama dengan BPJPH dalam mensosialisasikan sertifikat halal. Seingat saya 2 bulan yang lalu ya, saya dapat surat itu di 4 kota ya kalau nggak salah itu, Hokben. Terkait logo halal dipertanyakan oleh MUI ini agak lucu juga, saya baru dengar saya kan. Tapi mungkin tahunnya ya, tahun berapa kejadiannya, mungkin ketika itu masih awal-awal ya. Masih awal-awal, tapi kalau seharusnya sih pasca 2021 ya, itu sudah 2022 semua level jajaran MUI sudah paham mengenai logo halal ini. Karena memang logo halal ini diberlakukan secara nasional. Memang ada klausul ya, ada klausul untuk logo yang lama ya yang dikeluarkan oleh MUI dulu itu masih bisa digunakan sepanjang menghabiskan stok produk. Karena apa? Kami menyadari banyak pelaku usaha ketika dapat sertifikat langsung cetak banyak.
cetak banyak, labelnya dipasang di produknya. Nah sampai dengan itu habis itu masih bisa digunakan. Dan itu masa berlakunya sampai dengan 2026. Tetapi ketika dengan catatan sertifikat halalnya tentunya dari MUI. Nah, tetapi MUI itu kan mengeluarkan sertifikat halal terakhir itu di 2019 ya. Artinya karena masa berlakunya ketika itu masih 4 tahun, maka tahun ini 2023 itu tidak ada lagi seharusnya produk yang berlogo halal yang lama. Karena kan dia 4 tahun sudah habis. Nah ketika dia mengajukan tentunya dia akan menggunakan produk logo halal yang baru. Yang kedua vendor belum tahu. Ya ini memang menjadi tantangan kami ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya semua upaya kami kerahkan ya termasuk menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan harapan kami memang melalui asosiasi seperti inilah sosialisasi tentang kewajiban sertifikat halal itu semakin meluas. Kita menyadari bahwa pelaku usaha Indonesia ini lumayan banyak. Bukan lumayan banyak, banyak gitu kan. Kalau kata rekan saya bukan banyak tapi banyak gitu kan. Jadi sangat banyak sehingga sosialisasi kita sudah kerjasama bulan Ramadan kemarin dengan beberapa media televisi. Terus dengan sosial media juga kita sudah bekerjasama dengan juga dengan beberapa aktor-aktor di media sosial gitu kan, para influencer. Tetapi kami menyadari sekali lagi bahwa pelaku usaha di Indonesia ini sangat-sangat banyak. Sehingga memang perlu kerja keras kami lagi ke depan untuk mensosialisasikan tentang kewajiban sertifikat halal. Tapi kami yakin ketika seluruh komponen bangsa ini mau menjalankan mandatori undang-undang ini, kami yakin pada akhirnya semua akan tahu tinggal bagaimana mau tidaknya. Itu aja mungkin. Makasih. Makasih Pak Ziko. Sudah cukup Pak Samsul ya. Nanti kalau misalnya ini bisa dilanjutkan diskusi di luar nanti Bapak-bapak kalau udah turun panggung. Wah, di depan sudah ada tulisan, waktu sudah habis ya. Tapi tadi saya lihat ada ibu yang sudah menunjukkan tangan, kita harus menghormati beliau. Kita kompromi Bapak Ibu ya. Cakep ya? Cakep. Kan ini acara kita untuk kita ya. Silakan, udah ada satu tadi Ibu, silakan Bu. Singkat padat Bu, kemana pertanyaannya ditujukan? Perkenalkan saya Iren, UMKM ya. Kita menjual snack. Alhamdulillah tahun lalu sudah ada halalnya. Dan untuk minumannya kebetulan belum ada Pak. Kemarin kita udah mengajukan tapi itu harus pakai nick nama orang lain. Jadi kita gimana Pak ya nggak bisa mendaftarkan halal ya dengan sesama snacknya itu. Terima kasih. Ya, Pak Haris, atau Pak Zikro? Kita aja mungkin ini regulasi, yang ditanya regulasi. Regulasi. Bu Iren ya, iya Bu. Jadi memang ketika Ibu bikin tahun kemarin ya, Ibu berarti ikut yang self declare ya. Ya, skema self declare ini mungkin sekalian saya kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian. Skema self declare ini skema sertifikasi halal gratis buat pelaku UMK. Nah, tahun kemarin itu dikasih batasan oleh peraturan Menteri Agama, 1 UMK itu hanya 1. Gitu, 1 UMK 1 biar banyak yang dapat gitu kan. Nah, tapi atas aspirasi banyak pihak akhirnya tahun ini per Februari kemarin dikeluarkan kebijakan baru 1 pelaku usaha itu 3 jenis produk boleh. Di masing-masing jenis itu bisa 10 varian gitu karena Ibu sudah dapat ya jadi Ibu terhitungnya udah dapat Bu. Gitu. Makanya ya kalau produk itu menggunakan NIB yang lain ya saya pikir itu triknya pelaku usaha mungkin kan biar tetap dapat yang gratis gitu kan. Tetapi regulasi memang kami keluarkan baru boleh sampai dengan 3 1 pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengakses sertifikat halal gratis. Kalau nanti dapat juga Bu, ya yang bayar juga nggak mahal Bu dengan Pak Haris ini Bu. Yang bisa akses yang tidak gratis juga tidak. Kalau untuk UMK kami pastikan beda harganya dan tidak mahal lah. Setahu saya 650.000 ya
Pak ya, kalau yang UMKM ya, apalagi Ibu bisa bikin booth di sini kecil lah 650.000 itu Bu ya. Itu skemanya Bu ya. Jadi memang aturannya barusan diupdate dan itu maksimal 3 jenis produk yang bisa diakses untuk yang gratis. Dan ini alhamdulillah sudah dari 1 juta kuota sudah pendaftarannya ini sudah 955.000 pendaftaran sertifikat gratis. Jadi udah mau habis juga ini 1 juta ini kan. Nanti kalau Pak Presiden, Pak Jokowi punya kebijakan baru ditambah anggarannya, nanti baru kita buka lagi. Gitu. Itu Bu ya jawabannya. Makasih. Terima kasih Pak Zikro, Bu Eran jelas ya. Jadi memang ada insentif dari pemerintah dan itu harus dimanfaatkan juga oleh teman-teman terutama pelaku usaha UMKM itu sendiri. Baik Bapak Ibu terima kasih yang sudah mengikuti acara ini dengan tekun ya dan sabar ya walaupun kita sudah masuk injury time. Sekali lagi ya mudah-mudahan dari pertemuan yang baik ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Tepuk tangan, applause yang sangat meriah untuk Pak Zikro, Pak Haris, dan Pak Hendro. Ya, tentunya ukhuwah kita nggak sampai saat ini aja kan ya Bapak-Bapak ya. Pak Haris juga komit pasti akan membantu Bapak Ibu semua juga yang untuk mendapatkan sertifikasi halalnya bisa ditanyakan pada beliau. Ya. Kemudian juga Pak Zikro tentu dengan peraturan-peraturannya dan tak lupa juga Pak Hendro juga pasti nantinya juga akan lebih melakukan pembinaan yang dalam terutama untuk produk UMKM itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, banyak berkah untuk kita semua ya. Yang baik itu adalah memang milik Allah, yang masih harus belajar adalah saya sebagai umatnya. Dan tentu mari kita ambil hikmah dengan baik. Tepuk tangan berkah untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Zikro, Pak Haris dan Pak Hendro selaku pembicara sore hari ini dan juga Pak Satria selaku moderator. Kami mengundang dengan hormat Bapak Hasan Aula sebagai Wakil Ketua Umum Hipindo untuk menyerahkan souvenir kepada pembicara sore hari ini. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk berdiri di tengah. Silakan Pak. Bapak Ibu, kita telah menyaksikan acara diskusi panel pada sore hari ini di sesi terakhir peran sertifikasi halal dalam perkembangan bisnis di Indonesia untuk produk makanan dan non-makanan, kosmetik, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Inilah para pembicara, Bapak Zikro, Bapak Haris, dan juga Bapak Hendro, dan juga moderator kita, Bapak Satria. Kami persilakan media untuk mengabadikan momen ini. Silakan Pak. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara. Kimia Farma Apotek, Bank BRI, Matahari Department Store, Alfamart Azarin, ITP, Kino, Berin Bliss, Kawan Lama Group, Trif, Brankas, Electronic City RH, Mr. DIY, Radian Watson, Skintific, Uniqlo, Capillary, Wardah, MAP, Era Jaya Group, Janji Jiwa, Indomaret, Point Cafe, Hero Supermarket, Buceri, Funwood, Wakol, Ramayana, Delami Brands, Hammer, Family Mart, Indah Tex Group, Marco, Pojok Busana, Hokben, GS Retail, Byford, Herboris, Jiko Donat, dan Sarina.